user PPK. Saya masuk yang BPKP ini. Jadi Bapak Ibu, tadi sempat ada yang nanya, gimana user PPK itu apa hanya dibuat satu atau bisa banyak gitu ya? Tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan di masing-masing. Cuma kalau misalnya satu pihak atau satu PPK sudah membuka, itu tidak bisa dibuka oleh oleh PPK yang lain gitu dengan user yang sama. Jadi intinya user yang sama itu tidak bisa dibuka oleh dua pengguna. Jadi hanya satu aja. Jadi yang terakhir masuk itu nggak akan bisa masuk dan nggak bisa login dia. Nah, sekarang untuk menentukan bahwa berapa user yang bisa diberikan oleh PPK, diberikan kepada PPK, itu silahkan dari bagian PBJ atau dari inspektorat yang menentukan. Satu OPD itu misalnya 2 user untuk PPK. Bisa, asalkan nama usernya berbeda. Jadi untuk berapa banyak user PPK di masing-masing OPD silahkan ditentukan oleh bagian PBJ maupun inspektorat. Nah, ini saya masuk di user PPK. Nah, menu yang ada di user PPK itu adalah ada validasi RUP, ada monitoring P3N. Jadi ada validasi RUP dan monitoring P3DN. Nah, kita mulai dari data validasi RUP. Nah, di sini ada pilihan Pemda, kemudian OPD. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan OPD yang kita pilih di dalam manajemen user oleh admin Pemda. Nah, tadi kita pilih Dinkes, kita klik Dinkes, kemudian refresh. Nah, di sini akan muncul daftar pekerjaan pengadaan sesuai dengan yang diinput di dalam RUP atau sirup. Jadi ini nanti datanya kalau ada perubahan akan diupdate, akan selalu diupdate dalam periode-periode tertentu oleh BPKP Pusat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada penyesuaian di dalam sirup diupdate, nah di sini pun akan melakukan perubahan. Misalnya penambahan data pengadaan ya Bapak Ibu, di sini juga akan terupdate ya. Kenapa di sini disediakan kita tidak input ulang agar data awal Bapak Ibu itu sama dengan sirup. Jadi kemarin pada saat triwulan 1 itu banyak sekali data-data yang ternyata diinput untuk monitoring evaluasi PBJ itu lebih rendah dibandingkan dengan data perencanaan pengadaan yang ada di sirup. Jadi di sini Bapak Ibu ditarikkanlah data sehingga sama data awalnya yang ada di sirup dengan yang ada di aplikasi Sierra, rencana pengadaan di aplikasi Sierra itu sama. Itulah yang harus diinput oleh PPK, baik realisasi maupun komitmen PDN-nya.
Nah, saya contohkan salah satu ya Bapak Ibu, ini contohnya apa ini? Stiker. Ya. Ini contohnya stiker. Nah, untuk menginput ini silakan klik rincian RUP. Nah, di sini tentunya ada data-data yang sesuai dengan data di sirup. Nah, contohnya ini pagu, maaf, mulai dari kode RUP, statusnya sudah diumumkan, tanggal pengumuman, metode pengadaan, PPK-nya siapa, pagu pengadaan, kemudian tagging PDN dan tagging UKM koperasi UMKM. Nah, jadi di sini misalnya Bapak Ibu yang diisi yang putih ini ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan TKDN? Ya, misalnya. Jika iya, berapa persen estimasi penggunaan TKDN? Ini misalnya kita 100% gitu ya. Nah, ketika sudah mengisi ini, berikan alasan penggunaan PDN apabila menggunakan PDN maupun tidak menggunakan PDN. Ini harus diisi Bapak Ibu, karena kalau ini tidak diisi, tidak bisa simpan ya. Jadi ini harus diisi. Misalnya ya, seperti ini. Kemudian ada juga menegaskan tagging apakah ini diperuntukkan untuk UMKM. Nah, jika iya, pilih iya, kemudian ada informasi lainnya, silakan informasi lainnya disampaikan kalau ada yang perlu disampaikan. Kemudian paket pekerjaan ini sudah selesai diverifikasi. Jadi verifikasi ini adalah terkait dengan inputan ini ya Bapak Ibu ya, oleh PPK sendiri. Ya, apakah inputan ini termasuk terutama persentase penggunaan TKDN ini memang sudah sesuai. Memang sudah komitmennya 100% gitu ya. Jika iya, nah jadi di sini paket pengadaan telah dinyatakan selesai verifikasi akan digunakan untuk monitoring realisasi. Jadi ketika nanti kita pilih iya, tentunya ini akan menjadi bahan monitoring oleh APIP. Ya, ketika ini sudah selesai dan memang sudah selesai diverifikasi, ini lalu kita simpan. Nah, ini sukses, data perubahan RUP berhasil disimpan. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali ke daftar RUP. Nah, ini akan kelihatan data seperti ini. Jadi dari sekian nama paket pekerjaan, ada satu paket pekerjaan sudah ada data verifikasi untuk status PDN dan nilai PDN-nya berapa. Ya, ini nanti diinput semua oleh PPK Bapak Ibu. Nah, di sini ada metode pengadaan dikecualikan. Nah, dikecualikan ini juga diinput berapa TKDN-nya. Kalau kita ngomong makan minum ya Bapak dan Ibu, ini sudah pasti 100% ya. Jadi yang dikecualikan itu rata-rata itu adalah contohnya makan minum, telepon listrik air gitu ya. Tapi itu memang masuk di dalam rencana umum pengadaan. Tergantung dari, nah ini misalnya snack. Ya, nah jadi ini kalau ada metode pengadaan dikecualikan, ini bukan berarti tidak harus diinput, tetap harus diinput sama seperti pengadaan yang lain, metode pengadaan yang lain.
Nah, ini saya contohkan satu dulu, Bapak dan Ibu, untuk menginput di validasi RUP-nya. Jadi, validasi RUP ini fungsinya adalah, sekali lagi, untuk menegaskan tagging yang ada di dalam sirup. Jadi, tagging PDN, itu ada TKDN-nya, berapa memang persentase TKDN-nya. Kemudian tagging UMKM, itu kemudian apakah memang untuk UMKM gitu ya. Jadi di sini memvalidasi lagi RUP. Jadi di sini memvalidasi lagi data-data yang ada di RUP, kemudian menegaskan estimasi persentase TKDN-nya. Nah, ketika di sini sudah terinput, Bapak dan Ibu, silakan lanjut ke monitoring P3DN. Tapi belum tentu semua terinput dulu di validasi RUP baru bisa ke monitoring, enggak ya Bapak dan Ibu. Di sini bisa beriringan. Dalam arti misalnya satu PPK sudah nginput di validasi RUP, silahkan nanti lanjut ke monitoring P3DN. Ya, sedangkan PPK yang lain masih input di verifikasi di validasi RUP, silahkan. Jadi ini bukan berarti input dulu semua di validasi RUP baru ke monitoring, enggak. Jadi ini bisa beriringan. Kemudian kita ke monitoring P3DN. Nah, kita pilih lagi Pemdanya, kemudian OPD, kemudian kita refresh. Nah, saat merefresh ini akan muncul data-data yang sudah divalidasi, data RUP yang sudah divalidasi di dalam inputan atau menu validasi RUP. Ya. Nah, disinilah kita di monitoring P3DN inilah kita menginput realisasi TKDN, PBJ dan TKDN-nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini cara menginputnya di sini klik menu realisasi. Nah, di sini akan muncul data yang sudah diinput sebelumnya, ya. Ini ya telah diinput sebelumnya. Nah, ini ada field putih. Di sinilah kita menginput. Nah, salah satunya adalah di sini status pengadaan. Ini dipilih Bapak Ibu ya, status pengadaannya apa? Apakah belum proses pengadaan? Jadi pilihannya ini belum proses pengadaan, dalam proses pengadaan gagal, proses pengadaan ulang, selesai proses pengadaan, belum pelaksanaan pengadaan, dalam pelaksanaan pekerjaan, selesai pelaksanaan pekerjaan. Ada juga pembayaran pekerjaan. Nah, di sini inilah pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu. Kalau selesai pelaksanaan pekerjaan ini berarti sudah 100% sudah serah terima ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita contoh misalnya di sini paket ini sudah selesai pelaksanaan pekerjaan. Ini nomor dokumennya. Ya, nomor dokumennya. Misalnya, kemudian tanggal dokumen misalnya hari ini. Ini saya coba, memang ada data LKPP ya Bapak dan Ibu, tapi saya coba di sini belum ada respon apa-apa. Mungkin ini dipersiapkan untuk selanjutnya ada link untuk data dari data LKPP. Kemudian di sini di-input nilai realisasi pengadaan, nilai rupiah, jumlah pembayaran. Ini rupiah semua ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini rupiah semua. Karena ini dia sudah selesai pekerjaan, tentu realisasinya sama.
Kemudian metode perhitungan TKDN. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah TKDN itu dihitung berdasarkan sertifikasi TKDN? Apakah berdasarkan self-declare? Atau berdasarkan perkiraan PPK? Atau perhitungan P3DN? Ya, ini silahkan metode perhitungan TKDN-nya. Ini harus diisi. Mungkin saya contohkan bahwa ini self-declare ya. Kandungannya tadi 100% misalnya. Nah, seperti ini inputannya Bapak dan Ibu untuk realisasi PBJ dan juga realisasi TKDN-nya. Ketika sudah selesai, ini Bapak Ibu perhatikan, di sini belum ada menu apapun ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita simpan, data realisasi berhasil disimpan, di sini akan muncul menu detail rencana barang monitoring. Ya, detail rencana barang monitoring. Nah, ketika ini sudah disimpan, tapi kalau belum disimpan, ini nggak akan muncul menunya. Ini kita menginput rincian barang hasil pengadaan. Ya, Bapak Ibu, rincian barang hasil pengadaan. Ini kita klik di sini. Nah, sini akan ada kode RUP, uraian, nilai kontrak. Ya. Kemudian kita klik tambah. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah barang ini memiliki sertifikasi TKDN yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian? Kalau iya silahkan, kalau tidak ya silahkan dipilih tidak. Misalnya kalau kita iya, di sini ada cari sertifikat. Di sini sudah nge-link dengan, di sini sudah berisi data sertifikat barang atau TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu bisa search. Nah, ini kita cari. Kalau memang ternyata barang tersebut memiliki sertifikasi Kementerian Perindustrian. Sebelumnya ini 0 Bapak Ibu ya. Jadi nah, jadi ini tadi itu sebenarnya tampilannya itu ketika Bapak Ibu membuka pertama kali itu dia blank atau kosong. Nanti dicari itu Bapak Ibu ketikkan aja keywordnya apa nama barang tersebut, lalu cari, nanti akan keluar daftar barang sesuai dengan keyword yang Bapak Ibu input di searching ini. Nah, ini adalah daftar barang-barang yang memiliki sertifikat TKDN. Ini misalnya kita pilih sembarang aja ya Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul data barangnya. Ya, kalau ternyata ini tidak, ya nggak masalah. Kalau yang ini Bapak Ibu harus ketik. Ya. Misalnya di sini barang lainnya, nama barangnya apa? Ya. Spesifikasinya apa? Jadi kalau memang ada memiliki sertifikat, silakan dicari. Tapi kalau misalnya tidak, Bapak Ibu input rincian barang tersebut dengan memilih, ya menginput lah Bapak Ibu ya, menginput manual. Kemudian diisikan juga nilai total barangnya. Itu tadi berapa ya? 1164. Jumlah barangnya, misalnya ini 1 ya Bapak Ibu. Kemudian nilai TKDN-nya ini persentase 100%. Ya. Kemudian kalau sudah selesai simpan. Nah, ini akan
daftar barang yang memiliki TKDN. Kalau mau back, kita kembali ke rincian RUP, kembali ke daftar RUP. Nah, di sini akan kelihatan Bapak Ibu data realisasinya. Kalau tadi kosong, data realisasinya ini kosong, sekarang sudah terisi. Nah, jadi kenapa ini hanya keluar satu? Karena yang baru kita validasi itu hanya satu. Di validasi RUP itu hanya baru satu, tapi kalau yang lain, untuk yang yang lain karena belum divalidasi, jadi tidak bisa masuk ke monitoring P3DN. Di menu monitoring P3DN. Jadi kalau tidak masuk ke menu monitoring P3DN, tentunya tidak akan bisa menginput data realisasi. Ya. Nah, sekali lagi ini bisa diinput beriringan Bapak Ibu, satu OPD. Ya, satu OPD bisa diinput beriringan. Kalau ada update dalam arti ada inputan validasi baru, ini tinggal di-refresh aja. Akan masuk datanya di monitoring, di menu monitoring P3DN. Nah, untuk level PPK, inilah yang dilakukan Bapak dan Ibu atas semua data yang ada, data pengadaan yang ada di RUP.